Malam itu ayahku menyeretku keluar dari kamar sambil berteriak keras hingga suaranya menggema di seluruh rumah kayu tua kami di pinggiran Surabaya. Setan telah merasuki dirimu, Dimas. Kamu harus disembuhkan sekarang juga. Aku, Dimas, pria berusia 25 tahun, tak pernah menyangka bahwa satu pesan singkat yang tertinggal di ponsel lama akan membongkar rahasia terdalamku sebagai seorang yang mencintai sesama pria. Keluarga kami yang taat beragama dan sangat konservatif langsung panik. Ibu menangis tanpa henti di ruang tamu sementara kakak-kakakku hanya diam memandang dengan wajah kecewa. Ayah memanggil ustadz dari pesantren terdekat dan malam itu juga mereka memutuskan untuk membawaku ke sebuah pusat terapi penyembuhan di desa kecil 2 jam perjalanan dari rumah. Di dalam mobil aku duduk di belakang dengan tangan gemetar memegang tas kecil yang berisi baju ganti. Pikiranku berputar-putar mengingat masa kuliah dulu ketika pertama kali aku merasakan getaran aneh di dada setiap kali bertemu dengan teman sekelas bernama Rea. Itu bukan dosa bagiku saat itu, tapi sekarang kata-kata ayah seperti pisau yang menusuk berulang kali. Sesampainya di pusat terapi yang tampak seperti pesantren kecil dengan dinding tembok tinggi dan lampu neon redup, aku merasa seperti masuk ke penjara. Ustadz yang bertugas, seorang pria paruh baya dengan jenggot panjang, menyambut kami dengan senyum dingin. "Ini untuk kebaikan anakmu, Pak," katanya kepada ayahku. Mereka langsung membawaku ke ruangan sempit tanpa jendela, hanya ada tikar dan aluran besar di tengah. Sesi pertama dimulai dengan ruyah panjang. Suara bacaan ayat-ayat suci menggema sementara ustadz menyuruhku berlutut dan mengakui dosa-dosaku. Aku diam saja, air mata mengalir tanpa suara. Dalam hati aku bertanya-tanya mengapa perasaanku yang tulus ini dianggap penyakit. Lasbat datang deras, hari-hari di kampus ketika aku dan Rea sering belajar bersama di perpustakaan, berbagi cerita kecil tentang mimpi-mimpi kami. Saat itu aku belum berani mengakui apapun, tapi kehangatan di dada itu nyata. Sekarang semuanya hancur. Malam pertama di terapi aku tak bisa tidur. Suara jangkrik di luar bercampur dengan tangisan dari ruangan sebelah yang katanya juga pasien seperti aku. Ibu menelepon pagi harinya, suaranya paraut, "Dimas, tolong ikuti semua ya nak, demi masa depanmu." Aku hanya bisa mengangguk di telepon meski hati ini memberontak. Hari kedua terapi semakin berat. Mereka menyuruhku menulis semua pikiran sesat yang pernah muncul dan membacanya keras-keras di depan kelompok. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Ada seorang pemuda lain di sana, namanya Arid, yang lebih muda dariku. Dia berbisik saat istirahat, "Aku juga seperti kamu, tapi mereka bilang ini ujian." Kata-katanya memberi sedikit kekuatan tapi juga membuatku takut semakin dalam. Ayah datang berkunjung membawa makanan kesukaanku, tapi matanya penuh harapan yang menyakitkan. "Kamu akan sembuh nak dan bisa menikah seperti saudara-saudaramu." Aku tersenyum palsu, tapi dalam hati aku tahu aku tak bisa terus begini. Malam ketiga setelah adzan Isya aku berbaring di tikar sambil memandang langit-langit yang retak. Pikiran tentang Rea yang sudah lama hilang kontak membuat dadaku sesak. Apakah dia juga mengalami hal serupa? Atau dia sudah bahagia di kota besar? Keputusan mulai terbentuk pelan-pelan seperti cahaya kecil di kegelapan. Aku tak bisa biarkan mereka menghancurkan siapa diriku sebenarnya. Besok aku harus mencari cara untuk keluar dari sini meski itu berarti meninggalkan segalanya. Napasku teratur tapi hati berdegup kencang. Ini adalah malam terakhir aku di tempat ini. Aku berjanji pada diriku sendiri. Pagi harinya setelah sholat subuh, Ustadz memanggil kami semua untuk sesi kelompok lagi. Aku duduk di belakang sambil mendengarkan cerita-cerita yang sama berulang tentang bagaimana penyimpangan ini bisa disembuhkan dengan doa dan disiplin. Arid duduk di sebelahku dan sesekali memberikan pandangan pengertian. Saat istirahat siang dia berbisik, "Kalau kamu mau kabur, aku tahu jalan belakang dekat dapur." Kata-katanya seperti angin segar.
Aku tak langsung jawab tapi benakku sudah berputar rencana. Siang itu ayah menelepon lagi meminta laporan kemajuan. Suaraku hampir pecah saat bilang iya pak aku berusaha. Setelah makan siang yang hanya nasi putih dan sayur biasa aku pura-pura sakit perut dan mintain ke kamar mandi belakang. Di sana aku melihat celah kecil di pagar bambu. Jantungku berdegup. Malam tiba aku menunggu sampai semua orang tidur. Tas kecil sudah kupersiapkan dengan sedikit uang hasil tabungan rahasia dan ponsel yang mati baterai. Aku berjalan pelan menghindari suara langkah. Arid bangun dan memberi isyarat diam, semoga beruntung bro, bisiknya. Aku mengangguk dan menyelinap keluar melalui celah pagar. Udara malam dingin menusuk kulit tapi aku berlari tanpa henti menuju jalan raya. Bus malam ke Surabaya baru lewat setelah 1 jam menunggu di pinggir jalan gelap. Di dalam bus aku duduk di kursi paling belakang menutupi wajah dengan hoodie. Pikiran melayang ke masa kecil ketika ayah mengajarkanku naik sepeda dan ibu memasak lontong sayur setiap minggu. Sekarang aku meninggalkan mereka semua. Apakah aku anak durhaka? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang perjalanan. Sampai di Surabaya subuh hari aku langsung ke rumah teman lama yang tak tahu apa-apa tentang rahasiaku. Dia terkejut tapi menerimaku menginap sementara. Hari-hari berikutnya aku mencari kerja. Dengan ijazah sarjana pendidikan aku melamar jadi guru les priat di sebuah lembaga kecil di pusat kota. Bosnya seorang ibu baik hati tak banyak tanya. Gaji kecil tapi cukup untuk sewa kamar kos murah di pinggir kota. Setiap malam aku duduk di balkon kecil memandang lampu-lampu kota sambil memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Telepon dari ibu datang terus aku tak angkat hanya baca pesan pulanglah nak kami makan semua. Hati ini sakit tapi aku tahu kalau pulang semuanya akan diulang lagi. 1 bulan berlalu aku mulai merasa sedikit bebas. Di tempat kerja aku bertemu dengan beberapa rekan yang ramah. Salah satunya seorang pria bernama Arya yang selalu tersenyum dan suka bercanda tentang ilmu-ilmu lama. Kami sering ngobrol setelah jam kerja tentang buku dan musik. Arya tak pernah bertanya kenapa aku jarang pulang kampung. Suatu sore kami minum kopi di warung pinggir jalan dan dia bercerita tentang keluarganya yang juga tak selalu mengerti pilihan hidupnya. Aku hampir menceritakan semuanya tapi kutahan dulu. Malam itu di kamar kos aku menyalakan ponsel lama dan melihat foto lama dengan Rea. Senyumnya masih sama. Apakah dia masih di Bandung? Aku tak berani cari tahu. Kebebasan ini masih rapuh. Suatu hari bos memanggilku ke kantor dan bilang ada murid baru yang butuh les priat di rumahnya. Aku setuju tanpa tahu bahwa itu akan mengubah segalanya. Rumah murid itu di kompleks perumahan sedang berkembang. Saat pintu dibuka aku melihat wajah yang familiar. Rea berdiri di sana dengan mata melebar. Dimas, katanya pelan. Dunia seakan berhenti sejenak. Rea mengajakku masuk ke ruang tamu yang sederhana tapi nyaman. Kami duduk berhadapan dan untuk beberapa saat tak ada yang bicara. Akhirnya dia tersenyum tipis, sudah lama ya. Kamu kelihatan capek. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang terjadi tanpa masuk detail terlalu dalam. Rea mendengarkan dengan sabar, matanya penuh pengertian. Ternyata dia sudah 2 tahun tinggal di Surabaya bekerja sebagai desainer Grace Relance. Keluarganya di Bandung masih tak tahu sepenuhnya tentang dirinya tapi dia belajar hidup mandiri. Aku juga pernah hampir menyerah dulu, katanya sambil menuang teh hangat. Pelajaran les untuk adiknya Rea ternyata hanya alasan. Kami mulai sering bertemu di luar jam kerja. Kadang di taman kota, kadang di kai kecil yang sepi. Arya mulai curiga tapi hanya tersenyum saat aku bilang aku ketemu teman lama. Hubungan kami pelan berkembang dari kenangan lama menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rea suka mendengarkan ceritaku tentang terapi dan dia berbagi pengalamannya menghadapi tekanan teman-teman sekolah dulu. Kita tak perlu sembuh dari apapun, Dimas.
Kita hanya perlu hidup sebagai diri kita. Kata-katanya seperti obat bagi luka lama. Suatu malam hujan deras kami terjebak di apartemen kecil Rea. Kami duduk di lantai sambil makan mie instan dan menonton film lama. Tangan kami bersentuhan tanpa sengaja dan tak ada yang menarik diri. Saat itu aku merasa untuk pertama kalinya tak ada rasa bersalah. Tapi kegembiraan ini tak bertahan lama. Telepon dari kakakku datang. Ayah sakit keras Dimas. Pulanglah. Suaraku hilang. Rea memegang bahuku, kamu tak harus pergi kalau tak siap. Tapi hati nurani berontak. Aku pulang ke desa dengan bus pagi. Rumah terasa asing. Ayah berbaring di kamar dengan wajah pucat. Ibu memelukku sambil menangis, kamu sudah sembuh kan? Aku tak jawab, hanya duduk di samping ayah. Malam itu ayah bangun dan memegang tanganku, kamu anakku satu-satunya yang masih melawan Tuhan. Kata-kata itu menyakitkan tapi aku tak marah lagi, hanya sedih. Aku tinggal seminggu membantu di rumah tapi setiap malam aku chat dengan Rea yang memberi kekuatan. Saat kembali ke Surabaya aku merasa lebih kuat. Arya akhirnya bertanya langsung, de kamu gaya Dim? Aku mengangguk. Dia tersenyum, aku sudah curiga. Teman kok. Dukungan dari Arya dan Rea membuatku mulai terbuka sedikit di lingkungan kerja. Tapi gosip mulai beredar. Beberapa orang tua murid protes pelan. Bos memanggilku dan bilang, kamu bagus Dimas tapi tolong jaga sikap. Tekanan mulai datang lagi tapi kali ini aku tak lari. Rea mengajakku ke acara komunitas kecil di Bandung akhir pekan. Di sana aku bertemu banyak orang seperti kami yang hidup biasa dengan pekerjaan dan mimpi. Cerita mereka memberi harapan. Pulang dari Bandung, Rea memegang tanganku di stasiun, kita bisa bangun hidup baru bersama. Aku percaya. Tapi bayangan keluarga masih menghantui. Bulan berikutnya kehidupan mulai stabil. Aku dan Rea sering menghabiskan waktu bersama. Kami jalan-jalan di pantai Kenjeran Surabaya, makan sate Madura sambil bicara tentang masa depan. Rea ingin pindah ke tempat yang lebih besar dan aku mulai menabung untuk itu. Arya menjadi sahabat dekat yang selalu siap mendengar. Suatu hari dia mengajak kami ke rumahnya untuk makan malam keluarga. Orang tuanya ramah meski tak tahu sepenuhnya. Malam itu aku merasa seperti punya keluarga baru. Tapi kebahagiaan terganggu saat kakakku datang tiba-tiba ke kosanku. Ayah makin parah Dimas. Dia bilang hanya mau sembuh kalau kamu pulang dan menikah. Aku diam lama. Rea yang kebetulan ada di sana memegang pundakku memberi kekuatan. Aku ikut kakak pulang lagi. Di desa suasana tegang. Ustadz yang dulu datang lagi dan meminta sesi doa bersama. Aku ikut tapi kali ini aku tak diam saja. Saat giliran bicara aku bilang pelan, saya tak sakit pak. Saya hanya mencintai dengan cara yang berbeda. Ruangan hening. Ayah marah besar tapi tubuhnya lemah. Ibu menangis lagi. Malam itu Rea telepon dan kami bicara panjang. Kamu tak sendiri Dimas. Keesokan harinya aku memutuskan pulang ke Surabaya tapi sebelumnya aku bicara empat mata dengan ayah. Saya tetap anakmu pak. Tapi saya harus hidup sesuai hati. Ayah tak jawab, hanya memalingkan muka. Di Surabaya gosip semakin kencang. Beberapa murid dicabut. Aku kehilangan sebagian penghasilan. Rea menawarkan aku tinggal sementara di apartemennya. Kami mulai hidup bersama sebagai teman serumah tapi hati kami sudah lebih dari itu. Suatu sore di balkon Rea memelukku dari belakang, kita hadapi bersama. Momen itu membuatku menangis karena lega. Tapi masalah tak berhenti. Seorang teman lama dari desa yang tahu rahasiaku menyebarkan berita ke keluarga besar. Kakak-kakakku datang marah-marah ke Surabaya. Konfrontasi terjadi di kai dekat kos. Mereka bilang aku telah mempermalukan nama keluarga.
Aku berdiri tegar, saya tak memilih ini tapi saya memilih untuk bahagia. Mereka pergi dengan ancaman tak akan mengakui aku lagi. Rea dan Arya mendampingi sepanjang malam. Aku merasa kehilangan tapi juga bebas. Minggu berikutnya aku dapat tawaran kerja baru sebagai guru online yang lebih fleksibel. Kehidupan mulai berwarna lagi. Dengan kerja baru aku punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan Rea. Kami mulai merencanakan liburan kecil ke Bali akhir tahun. Persiapan itu membuat semangatku bangkit. Arya ikut membantu desain poster kecil untuk komunitas online yang kami buat bersama teman-teman baru. Di komunitas itu aku belajar banyak tentang bagaimana menerima diri dan membantu orang lain yang sedang berjuang. Cerita-cerita mereka mirip denganku tapi ada yang lebih berat. Aku mulai menulis jurnal pribadi tentang perjalanan ini. Rea suka membaca tulisanku dan memberi komentar hangat. Suatu malam kami duduk di atap apartemen memandang bintang. Rea bilang, "Ya aku bangga sama kamu Dimas." Kata itu menyembuhkan banyak luka. Tapi keluarga tak menyerah. Ibu datang diam-diam ke Surabaya tanpa bilang ayah. Kami bertemu di taman. Dia memelukku lama, "Ibu hanya ingin kamu bahagia nak." Tapi ayah masih keras. Aku cerita sedikit tentang Rea dan hidup baru. Ibu menangis tapi tak marah. "Kalau itu membuatmu tersenyum, ibu akan coba terima pelan-pelan." Pertemuan itu memberi harapan kecil. Kembali ke rutinitas, aku dan Rea semakin dekat. Kami belajar memasak bersama, nonton konser musik India dan bersepeda di pagi hari. Tekanan sosial di tempat kerja mulai reda karena bos baru lebih terbuka. Murid-murid online dari berbagai kota memberi semangat lewat chat. Suatu hari Arid, teman dari terapi dulu, menghubungi. Dia juga berhasil kabur dan sekarang hidup di Jakarta dengan pasangannya. Kami bertemu dan bertukar cerita. Itu mengingatkanku betapa jauh perjalanan ini. Liburan ke Bali akhirnya tiba. Kami naik pesawat pertama kali bagi Rea. Di pantai Kuta angin laut menyapu wajah kami. Kami berjalan kaki di pasir sambil pegangan tangan tanpa takut. Malam di Ila kecil kami bicara tentang masa depan rumah kecil, mungkin adopsi anak suatu hari. Momen itu sempurna. Tapi saat kembali ke Surabaya kabar buruk datang. Ayah masuk rumah sakit lagi. Aku terbang pulang sendirian kali ini. Di rumah sakit ayah melihatku dengan mata lelah, "Kamu tetap anakku." Itu kata pertama yang lembut setelah bertahun-tahun. Aku menangis di bahunya. Ibu tersenyum di samping. Perjalanan pulang kali ini berbeda. Aku tak lagi lari tapi berjalan dengan kepala tegak. Setelah ayah pulih kondisinya, keluarga mulai pelan-pelan berubah. Kakak-kakakku masih jarang bicara tapi ibu sering telepon dan tanya tentang keseharian. Aku cerita sedikit tentang Rea tanpa memaksa. Di Surabaya kehidupan kami semakin mantap. Aku dan Rea pindah ke apartemen lebih besar bersama Arya yang jadi tetangga sebelah. Komunitas online kami tumbuh dan kami mulai adakan pertemuan kecil yang aman. Aku merasa telah menemukan keluarga pilihan. Suatu hari di pantai yang sama seperti liburan dulu, Rea berlutut dan memberi cincin sederhana. Kita tak bisa nikah resmi tapi di hati kita sudah selamanya. Aku menerima dengan air mata bahagia. Kami berpelukan lama di bawah matahari terbenam. Hidup tak selalu mudah. Kadang ada komentar kasar di media sosial atau tatapan aneh di jalan. Tapi kami belajar menghadapi dengan kepala dingin dan dukungan satu sama lain. Ayah suatu kali datang ke Surabaya diam-diam, kami makan malam bertiga dengan Rea. Tak banyak kata tapi pelukan saat berpisah penuh makna. Aku tahu perubahan butuh waktu tapi benih sudah ditanam. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang damai, mengajar pagi, jalan sore, masak malam, tertawa bersama. Aku tak lagi merasa tersesat. Perjalanan dari ruangan terapi gelap ke pantai cerah ini mengajarkanku bahwa keberanian untuk hidup autentik adalah hadiah terbesar.
Rea memelukku setiap malam dan berbisik, "Kita berhasil, Dimas." "Ya, kita berhasil. Apakah seseorang harus mengorbankan hubungan dengan keluarga untuk menemukan kebahagiaan sejati sebagai diri sendiri sebagai Gai? Benar atau salah?"